Pemirsa, PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk telah melantai di bursa sejak 7 tahun lalu. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Ando. Ya baik, Rudi dan pemirsa, saham PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk telah menjadi pilihan pelaku pasar sejak akhir tahun 2013. Kita simak datanya. Ya, PT Sawit Sumber Mas Sarana Tbk ini dengan kode emiten SSMS melakukan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia waktu itu pada 12 Desember 2013 ya. Jadi sekitar 7 tahun lalu di papan utama dengan sektor agriculture, subsektor plantation, dan kita saksikan bersama ada siapa saja pemegang saham dari SSMS ini. Nah, untuk 58% dikuasai oleh PT Citra Borneo Indah dengan 5,57 miliar saham. Lalu PT Putra Borneo Agro Lestari menguasai 8% atau 773,68 juta. Dan selanjutnya 34% lainnya dikuasai oleh masyarakat atau dipegang oleh masyarakat 3,18 miliar saham. Dan berikutnya pemirsa kita akan saksikan bersama seperti apa pergerakan harga saham dari SSMS di Januari di Januari ini 2020 di level Rp825. Lalu ketika pandemi COVID-19 masuk di Indonesia, saham SSMS ini turun menjadi 770, lalu kemudian kembali menguat pada April menjadi Rp1.010 ya, dan pada Juni kita saksikan terjadi penurunan lagi menjadi 780, lalu sempat menguat dan terus bergerak fluktuatif hingga pada perdagangan terakhir kemarin 19 Oktober 2020 berada di level 815. Ya baik, demikian Rudi yang bisa saya sampaikan. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Rolando Sambuaga, dan pemirsa, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Luki Bayu Purnomo. Mas Luki. Ya, ini kalau kita melihat grafik yang tadi disampaikan rekan Rolando, ini mungkin salah satu emiten yang pergerakan kinerja sahamnya ini tidak terlalu fluktuatif dibandingkan mungkin emiten lain yang ketika di Maret itu jatuh sangat signifikan terus kemudian mencoba untuk beranjak ke atas kembali. Nah, ini membacanya bagaimana Mas Luki? Ya, seperti pada pembahasan sebelumnya, karena saya membahas harga terendah pada kisaran angka 750 hingga Rp725 per lembar saham, maka dalam kesempatan ini saya juga akan memberikan satu angka tertinggi di level Rp1.060 per lembar saham. Artinya sejak Rp1.060 per lembar saham saat ini yang berhasil diuji itu adalah 810. Tentu keterangan tersebut memberikan satu jawaban bahwa kinerja emiten ini sedang mengalami koreksi atau sedang mengalami penurunan. Nah, persoalan target, untuk target apakah target akan menguat atau akan melemah, maka peluang untuk menguji level terendah itu masih dapat dialami karena harga 810 saat ini itu sangat dekat dengan 750 atau 725. Nah, lain kata dari 725 itu adalah harga terendah 52 minggu sebelumnya. Nah, dengan demikian kinerja emiten masih cenderung mengalami pelemahan. Ya, untuk potensi dia bisa mungkin ke harga di atas 850, apakah ini masih mungkin sebetulnya Mas Luki tahun ini? Sementara ini masih sulit dapat diapresiasi oleh pelaku pasar dengan beberapa skenario. Satu, jelang penutupan tahun ini dolar masih cenderung menguat dan dominate karena kita tahu 3 November 2020 dijadwalkan akan ada agenda pemilihan presiden Amerika yang baru. Tentu apresiasi pasar memperhatikan dolar. Nah, sementara kontrak kerja mayoritas pada perusahaan ekspor impor yang menjual hasil bumi itu mayoritas didominasi oleh mata uang dolar. Nah, untuk itu selisih kurs falas ini akan menjadi satu tantangan bagi emiten. Kemudian yang kedua, jelang penutupan tahun tentu apresiasi pasar melihat membeli futures market khususnya CPO langsung di pasar berjangka, kemudian batu bara, kemudian nikel, timah, emas, oil, itu lebih menarik dibandingkan harus mengapresiasi emiten-emiten yang melakukan usaha di bidang tersebut, khususnya CPO. Kemudian yang ketiga, jelang penutupan tahun, apabila kita perhatikan tentu tantangan
ekonomi secara makro itu adalah kuartal ketiga 2020, di mana trennya masih dapat mengalami penurunan atau dapat mengalami kontraksi. Nah, untuk itu saat ini CPO dapat dikatakan itu adalah raw material atau materi dasar ya untuk produk olahan, bukan produk jadi yang memang langsung dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya seperti produk emiten-emiten lainnya, antara lain adalah Indofood dan sebagainya. Nah, untuk itu hingga penutupan tahun kinerja harga saham masih cenderung dapat mengalami pelemahan untuk menguji level terendah 750. Baik, Mas Luki Bayu, terima kasih banyak sudah bersama kami di pagi hari ini.